Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Purnamasari dari kelas A mata kuliah Agama dan Perubahan Sosial. Di sini saya akan sedikit membahas tentang tradisi tahlilan. Tahlilan tak asing lagi bagi telinga orang Indonesia, terutama masyarakat yang tinggal di tanah Jawa. Acara tahlilan merupakan salah satu tradisi di zaman Wali Songo yang sampai sekarang masih diamalkan oleh sebagian besar masyarakat. Bahkan hampir keseluruhan masyarakat yang tinggal di tanah Jawa mempercayai bahwa tradisi semacam ini dapat membawa keberuntungan tersendiri bagi yang menyelenggarakannya. Keberuntungan itu bisa berupa ketenangan hati bagi yang mempunyai hajat, berlimpahnya rezeki. Bahkan jika kita melakukan tradisi ini bukan hanya mendapatkan pahala dari bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir yang dibacanya, tetapi juga menambah rasa kebersamaan antar sesama. Namun, hal ini kita kembali lagi pada asal-usul tradisi yang sebenarnya. Tradisi tahlilan berasal dari kebudayaan Hindu-Buddha yang dimodifikasi oleh ide-ide kreatif dari Wali Songo. Wali Songo adalah seseorang yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Awalnya tradisi tahlilan belum ada di tanah Jawa, disebabkan karena masyarakat Jawa pada zaman itu masih mempercayai makhluk halus dan gaib. Mereka menyembah dan meminta sesuatu kepada makhluk gaib tersebut berdasarkan keinginan yang diinginkan oleh mereka. Agar keinginan itu terkabul, maka mereka akan membuat semacam sesajen yang nantinya akan ditaruh di tempat-tempat yang dianggap keramat seperti punden dan juga pohon-pohon besar. Melihat hal itu, para Wali Songo bertekad ingin merubah kebiasaan mereka yang sangat akan kental dengan nuansa tahayul dan kemudian diarahkan kepada kebiasaan yang bercorak Islami dan realistik. Untuk itulah mereka berdakwah lewat jalur budaya, kesenian yang cukup disukai oleh masyarakat dengan sedikit memodifikasi serta membuang unsur-unsur yang berlawanan dengan agama Islam. Dengan begitu, agama Islam akan cepat berkembang dan tidak membuang mentahan-mentahan tradisi yang selama ini mereka lakukan. Kata tahlilan berasal dari kata tahlil yang dalam bahasa Arab bermakna mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Makna tahlil kemudian berkembang menjadi serangkaian bacaan yang terdiri dari kumpulan zikir seperti tasbih, tahmid, sholawat, takbir, tahlil, dan beberapa bacaan zikir yang lain, serta ayat-ayat Al-Quran dan doa. Oleh karena itu, bacaan tahlil lebih dikenal dan lebih dominan daripada yang lain, maka kata tahlil terpilih menjadi nama serangkaian bacaan tersebut. Dengan demikian, rangkaian bacaan inilah yang menimbulkan istilah tahlilan, yang berarti kegiatan berkumpulnya orang-orang di suatu tempat untuk membaca tahlil. Tradisi tahlilan ini diadakan oleh sebagian besar masyarakat agar orang yang sudah meninggal diterima amalnya di sisi Allah dan mendapatkan ampunan atas dosa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Tahlilan merupakan tradisi yang sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat secara turun-temurun semenjak masuknya Islam di tanah Jawa. Hingga kini, untuk memperingati waktu kematian seseorang, tradisi ini diselenggarakan secara berurutan, yaitu mulai malam ke-7, malam ke-40, ke-100, pendak pisan atau 1 tahunan, pendak pindo 2 tahun, hingga ke 1000 hari
dari wafat seseorang. Setelah itu, tahlilan dilaksanakan secara periodik setiap tahun pada tanggal dan bulan kematian yang lebih dikenal dengan istilah kenduri atau selamatan dalam rangka kirim doa, atau juga sering disebut dengan istilah haul. Setelah acara selesai, biasanya yang mempunyai hajat atau tuan rumah menghidangkan makanan dan minuman kepada para undangan tahlil. Bahkan sebelum pulang pun juga diberikan berkat, yaitu makanan atau jajanan yang dibungkus untuk dibawa pulang dengan maksud untuk bersedekah. Seperti yang sudah disebutkan di atas, tujuan diadakan tahlilan ialah mengirimkan doa dan pahala yang diperuntukkan bagi si mayit melalui serangkaian bacaan tahlil yang diteruskan dengan doa agar amal seseorang yang ditahlili diterima dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Status hukum tahlilan pun juga belum jelas, apakah sunnah ataukah sebaliknya. Yang jelas, ada kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa al-urf atau adat atau tradisi masyarakat yang masih sejalan dengan sunnah maka tidak bisa dihukumi haram dan bid'ah karena masih sejalan dengan sunnah. Karena itu kita tidak perlu ribut memperselisihkan sebab akan menimbulkan masalah baru yang dapat memperkeruh suasana keberagaman pandangan di tengah umat Islam. Agar tidak timbul pertengkaran dan konflik yang berkepanjangan di kalangan internal umat Islam, maka jalur tengahnya adalah saling toleransi dan membuka diri antar sesama muslim. Bagi pihak yang pro tahlilan dipersilahkan untuk melakukan asal tidak menganggapnya sebagai hal yang mutlak atau wajib dilakukan. Namun bagi yang sangat anti terhadap tahlilan, alangkah baiknya jika diam dan tidak menjelek-jelekan, apalagi pihak yang mempunyai tradisi ini, atau lebih baik tabayunin atau menyampaikan argumennya secara bijak kepada pihak yang tidak menyukai atau tidak. Sebab Islam adalah agama yang tidak mengajarkan perpecahan dan permusuhan antara sesama umat muslim. Justru perbedaan ini akan semakin memperkaya ajaran Islam yang berdampak pada umat Islam atau non-muslim akan semakin tertarik untuk mempelajari atau mendalami agama Islam dan menumbuhkan rasa toleransi dalam diri masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya dan ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.